Good morning, my student. Now we will learn chapter 6. We love what we do. Kita akan pelajari unit 6. Apa yang kita lakukan, ya. Jadi apa yang suka kita lakukan? Kalian bisa buka unit 6 ya. Tujuannya di sini adalah we will learn to ask for and give information related to actions or function of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Jadi kita akan mempelajari untuk bertanya dan memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas atau fungsi dari seseorang, binatang, dan benda yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mengkritisi atau mendoakannya. Tapi di sini kita berfokus pada benda dan binatang. Oke? Okay, now here we will do first. We will listen carefully to our teacher reading the statement. Jadi di sini kita akan melakukan yang pertama, kita akan mendengar secara berhati-hati terhadap pernyataan yang dibaca oleh guru. Yang kedua, the second, we will repeat the statements after our teacher. Kita akan mengulangi pernyataan setelah guru kita. Tolong ditirukan ya dan simak baik-baik. Okay, now listen the dialogue. This is a butterfly. The color is pretty. It flies. Di sini kalau kalian perhatikan ada dua pola ya, pola verbal dan pola nominal. Manakah yang pola nominal? Yaitu pada this di sini sebagai subjek, and then is sebagai to be, a butterfly sebagai adjective phrase, yaitu frase kata sifat. Ini adalah seekor kupu-kupu. Kemudian the color sebagai subjek, is sebagai to be, pretty sebagai kata sifat yang berkedudukan sebagai objek. Jadi kedua kalimat ini adalah termasuk pola nominal dalam simple present tense. Kemudian it flies, dia berterbang. Jadi it di sini sebagai subjek, and then flies ini sebagai kata kerja. Kata flies ini berasal dari kata fly. Karena di sini berakhir dengan huruf Y atau Y, maka tidak ditambahkan S tapi ditambahkan IS. Kenapa ditambahkan IS? Karena subjek yang mengikutinya orang ketiga tunggal, yaitu kata it ya. Masih ingat kan? Jika subjek orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya ditambah S, bisa juga IS, bisa juga ES, tergantung kata kerja yang mengikutinya. Oke. Kemudian pada contoh 2, this is a snake. Ini adalah seekor ular ya. Is ini sebagai to be, kemudian this sebagai subjek, a snake di sini frase kata benda ya. Jadi sebagai frase kata benda, ini adalah seekor ular. It's a wild animal. It's di sini singkatan dari it is. Jadi it subjek, and then is to be, a wild animal. A wild animal ini sebagai objek. Nah, objeknya berupa adjective phrase. Adjective phrase, frase kata sifat. Kenapa disebut frase kata sifat? Karena will di sini kata sifat, animal kata benda berupa hewan. Jadi di sini artikel ya, artinya seekor binatang buas. Kemudian it bites, itu
atau dia menggigit. Jadi yang menggigit ini adalah apa? Seekor binatang buas tadi. Apa ekor binatang buas tadi? Yaitu a snake ya. Jadi kalau ada pertanyaan what does the word it refer to? Kata it pada kalimat it bites itu kembali pada apa? Maka jawabannya it kembali pada kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya di sini ada this is a snake, ada it is wild animal. Yang benar adalah menggunakan jawaban a snake. Sehingga dari kalimat ini ada dua pola nominal, yaitu this is a snake dan it is a wild animal. Dan it bites adalah pola verbal. Berikutnya, this is my cat. Ini adalah seekor kucingku. She has black fur. Dia berbulu hitam. She sleep. Dia tidur. This is my cat. Ini adalah polanya pola nominal. This sebagai subjek and then is sebagai to be, my cat sebagai objek. Objeknya berupa kata benda. She has black fur. She sebagai subjek, has sebagai kata kerja. Kata has ini berasal dari kata have ya. Digunakan has menggunakan s di sini karena subjeknya orang ketiga tunggal, di mana si sebagai subjeknya jumlahnya satu. Black fur ini sebagai objek yang berasal dari adjective phrase, frase kata sifat, karena fur ini menunjukkan sifat ya. Kemudian she sleeps, dia tidur. Sleep-nya ini ditambahkan s juga. Kenapa? Sleep berupa kata kerja karena diikuti subjeknya she. She termasuk orang ketiga tunggal. Sehingga pada dialog ini ada satu pola nominal, yaitu this is my cat, dan ada dua pola verbal, yaitu she has black fur dan she sleeps. Jadi sekarang kalian bisa ya membedakan dalam simple present tense mana yang pola verbal dan mana yang pola nominal. Nah, kalian pisahkan dialog ini mana yang nominal, mana yang verbal nanti pada kolom komentar. Oke. Selanjutnya, di sini ada tabel. Kalian buka buku paket kalian, ada animals, ada activity. Nah, animal ini binatang, activity itu aktivitasnya. Jadi maksud dari tabel ini kalian diminta menuliskan aktivitas hewan apa saja ya yang ada dan perlu kalian tuliskan. Contohnya di sini number one, kata birds. Birds ini artinya burung. Burung aktivitasnya apa? Berterbang. Apa bahasa Inggrisnya berterbang? Yaitu fly. Jadi ini kata kerja bentuk ke-1 yang dituliskan pada kolom ini ya. Kemudian kata snakes. Kata snake ini artinya ular. Ular ini aktivitasnya apa ya? Menggigit ya. Menggigit. Nah, kalian bisa menuliskan kata kerja menggigit yaitu kata bite. Nah, kalian tuliskan juga kata dogs, cockroaches, turtles, cats, horses, tiger, buffaloes, and kangaroos. You write down the activities of the animals. Jadi kalian tuliskan aktivitas dari masing-masing hewan di samping tadi ya, yang sudah Ibu sebutkan. Oke. Nah, next, perhatikan pada dialog berikut. It is comfortable. I sit on it. Itu sangat nyaman, saya duduk di atasnya. It is
Very comfortable ini pola nominal. I sit on it pola verbal. Kalau tadi terkait hewan, sekarang terkait yang ada di dialog ini terkait dengan benda. It is an interesting book. Ini adalah sebuah buku yang menarik. An interesting book sebagai objek yang berkedudukan adjektif frase kata sifat ya. Karena interesting kata sifat, book kata benda. I read it every day. Saya membacanya setiap hari. Nah, biasanya yang muncul what is interesting? Jawabnya adalah a book. Apa yang menarik? Sebuah buku. Kemudian muncul lagi pertanyaan, what does the word it on? I read it every day. Jadi refer to. Jadi apa kata it itu berasal dari ya. Jadi kata it berasal dari apa. Nah, ini biasanya menanyakan rujukan kata. Sehingga it jawabannya adalah a book. Oke, berikutnya, this is a bowl. It is round. We put soap into it. Ini adalah sebuah mangkok. Itu bulat. We put, kita menaruh soap di dalamnya. This is a bowl. It is round. Ini adalah pola nominal. We put soap into it. Ini adalah pola verbal. Kata kerja put di sini tidak perlu ditambahkan s karena subjek yang mengikutinya lebih dari satu. Nah, dari dialog tadi coba kamu pisahkan dan sebutkan mana saja yang termasuk pola nominal dan mana saja yang termasuk pola verbal. Oke. Berikutnya adalah bisa kalian lihat di sini beberapa macam benda yang ada di ruangan. Coba kalian buka kamus kalian perhatikan apa bahasa Inggrisnya. Di sini ada jam dinding, ada globe, ada almari pakaian, ada meja, ada kursi. Kalian cari di kamus ya. Kalian buka kamus kalian dan kalian tuliskan seperti pada slide berikut. Nah, perhatikan tabel di sini. Di sini ada dua kolom, yaitu the things, what we use them for. Jadi di sini ada the things, artinya benda-benda, kemudian what we use them for, artinya what for, untuk apa ya. Jadi kita menggunakan benda-benda ini untuk apa. Nah, misalnya di sini kata chairs. Chairs itu digunakan untuk apa? Kalian tahu kan chairs? Chairs artinya kursi. Kursi tentunya untuk duduk. Sehingga di sini kalian menggunakan subjeknya we ya. We sit on it. Jadi kita duduk di atasnya. It di sini menggantikan chair. Chair kursi. Tapi pada buku kalian kata it di situ salah ya. Yang benar adalah them. Nah, itu salah. Jadi tolong kalian betulkan ya. Di paket kalian bukan it tetapi them. Nah, seandainya it bisa enggak? Bisa. It bisa tetap menggunakan it, tapi kata chair-nya, nah ini tidak menggunakan chairs, tapi menggunakan chair. Chair tanpa s. Nah, karena apa? Kalau chair tanpa s itu jumlahnya 1, sehingga menggunakan it. Nah, kalau chairs pakai s jumlahnya lebih dari 1 menggunakan them. Itu yang membedakan ya. Oke, nah kalian lengkapi berikutnya benda-benda apa saja tadi pada slide sebelumnya. Kemudian kalian tuliskan penggunaannya. Ingat,
Subjek yang digunakan we. Apakah kalian bisa menggunakan nama kalian sendiri juga boleh. Tapi ingat, kalau kalian menggunakan nama kalian, kata kerjanya harus ditambahkan apa tadi? Harus ditambahkan s. Oke. Oke, next ada dialog ya, tolong ditirukan. Good morning class. Good morning Miss Mutia. Today we are going to go out and see the things, plants, and animals around us. Hari ini kita we are going, akan keluar untuk dan melihat benda-benda, tanaman, dan binatang yang ada around us, di sekitar kita. Students, yay! Miss Mutia, let's go out now. Ayo pergi sekarang. Mereka semuanya keluar. Look at the flowers in the schoolyard. Perhatikan bunga-bunga yang ada di halaman sekolah. Do you think they are beautiful? Apakah kamu berpendapat mereka indah? Yes, they are. Ya, mereka indah. They are colorful and beautiful. Mereka berwarna-warni dan indah. They are beautify our school. Mereka adalah sekolah kita yang indah. How about the sun? Bagaimana dengan matahari? What do you know about the sun? Apakah kamu tahu tentang matahari? It rises in the east and sets in the west. Dia terbit dari arah timur dan tenggelam di barat. Ini pola verbal ya. Risesnya ditambahkan s, kemudian setnya ditambahkan s juga karena diikuti subjeknya it, yaitu orang ketiga tunggal. Very good. How about the big trees? What are they for? Sangat bagus. Bagaimana dengan pepohonan yang besar? Untuk apakah mereka? They provide shade and oxygen. Mereka menjadikan rindang dan menghasilkan oksigen. That's right. Itu benar. Anything else? Adakah yang lain? They give fruits too. Mereka memberikan buah juga. Yes, some trees do. Ya, beberapa pepohonan. Look, ya, lihat. There is a cat. Di sana ada seekor kucing. I like the cat. Saya suka kucing. She's very cute. I usually feed her. She eats a lot of fish, but she doesn't like rice. Saya suka kucing, dia sangat imut. Saya biasanya memberi makan kepadanya. Dia makan banyak ikan, tetapi dia tidak suka nasi. I play with her during break time. She's very playful. Saya bermain bersamanya selama jam istirahat. Dia sering sangat menyenangkan. She makes you happy, doesn't she? Dia membuat kamu bahagia, bukan? Yes, she does. Ya. Yeah. Nah, di sini pada kalimat atau dialog terakhir, she makes you happy, doesn't she? Ini ada satu kalimat yaitu yang disebut kalimat menyangkal ya. Jadi dia membuat kamu bahagia, bukan? Ya, di sini menggunakan doesn't ya. Doesn't she artinya bukan. Doesn't she ya, bukan. Artinya bukan di sini. Di sini menggunakan doesn't. Kenapa? Karena di sini pada kalimat sebelumnya
ya. She makes you happy, ini si mixnya menggunakan s. Kenapa? Karena subjeknya orang ketiga tunggal. Ini termasuk simple present tense pola verbal dengan subjeknya orang ketiga tunggal, sehingga kata bantu yang digunakan does, ya. Karena bukan di sini menjadi doesn't. Seandainya kalimat ini she doesn't makes you happy, dia tidak membuat kamu bahagia, maka kalimat menyangkalnya adalah does she tanpa not, ya. Dia tidak membuatmu bahagia kan, akan menjadi kalimat itu, sehingga jawabannya atau responnya yes she does atau bisa juga no, ya. Jadi ini menggunakan kalimat ini ada satu tambahan, yaitu kalimat menyangkal, yaitu polanya kalimat dulu, sentence, bisa positif bisa negatif. Jika pernyataannya positif, maka kalimat menyangkalnya di sini negatif. Jika pernyataannya di sini negatif, maka kalimat menyangkalnya di sini positif. Ya, itu dah, tolong diperhatikan. Oke? Oke, dialog berikut, perhatikan dialog berikut ya. Pada dialog berikut ini adalah tabel yang harus kalian isikan, ya. Jadi kalian lengkapi tabel berikut. Di sini kalian diberikan subjek, kemudian tuliskan aktivitas yang dilakukan oleh si subjek. Jadi si subjek ini untuk apa dan melakukan apa, ya. Misalnya di sini the flowers in the yard. Di sini subjek yang digunakan adalah bunga-bunga yang di dalam halaman sekolah. Bunga-bunga yang ada di dalam sekolah itu nampaknya bagaimana? They beauty our school. Mereka memperindah sekolah kita. Jadi kalian disuruh meresponnya dengan membuat kalimat pernyataan atau deklaratif sentence. Perhatikan di sini. Yang diberikan topiknya the flowers in the schoolyard. Bunga-bunga ada di dalam halaman sekolah. Apa tanggapan kamu? Bagaimana kamu mengungkapkannya? Maka kalian bisa mengungkapkannya, they beautify our school. Mereka memperindah. Beautify ini adalah kata sifat ya, yang kata sifatnya beauty disajikan kata kerja di sini ya. Kata kerjanya menjadi beautify yang artinya memperindah. Our school, sekolah kita. Bagaimana the sun? Nah, the sun tadi it rises in the east and sets in the west. Jadi kata matahari, apa yang kamu tahu tentang matahari? What do you know about the sun? Nah, tadi pada Ibu Mutia, jawaban dari teman kamu dari pertanyaan Bu Mutia adalah ada yang menjawab bahwa matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Bagaimana dengan the big trees? Bagaimana dengan the cat? Bagaimana dengan Benny? Nah, jawaban ini bisa kalian lihat pada dialog sebelumnya tadi ya, dialog Miss Mutia bersama murid-muridnya. Oke, my student, see you next session. Baiklah anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Oke.